Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit pengalaman mengenai dunia kampus. Ya, buat teman-teman yang ingin melanjutkan pada perguruan tinggi, teman-teman akan dihadapkan dengan hal-hal baru yang sebelumnya teman-teman tidak dapatkan di masa-masa SMA. Setiap kampus memiliki regulasi tersendiri untuk menerima mahasiswa baru. Sama halnya dengan salah satu universitas negeri di Provinsi Maluku, yaitu Universitas Patimura. Sampai pada tahap ini, Universitas Patimura sudah masuk pada tahap proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur UTBK Mandiri. Jika sebelum Universitas Patimura sudah menerapkan penerimaan mahasiswa baru lewat jalur SBMPTN dan SNPTN, pada tahap ini Universitas Patimura akan menerapkan proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur UTBK Mandiri 2020. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial gimana caranya kita membuat atau kita mendaftar akun pendaftaran UTBK Mandiri. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk pada proses tutorialnya, saya minta kalian untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita lanjut pada proses tutorialnya. Ya teman-teman, langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah membuka Google Chrome. Nah, jika sudah terbuka, teman-teman masukkan alamat atau website dari pendaftaran UTBK Mandiri 2020. Untuk alamatnya sendiri di sini yaitu utbkmandiri.unpad.ac.id. Teman-teman ketik yang ada, kemudian klik enter. Maka akan diarahkan pada halaman pendaftaran UTBK Mandiri tahun 2020. Nah, pasti teman-teman bingung. Yang pertama kan yang diminta nomor induk kependudukan, kemudian kata sandi. Oke teman-teman, langkah pertama yang dilakukan adalah daftar. Klik menu daftar di sini. Kemudian masukkan nama peserta, nomor induk kependudukan, dan kata sandi. Pastikan bahwa nama peserta yang teman-teman masukkan dalam kolom ini memang benar-benar sesuai dengan ijazah maupun kartu keluarga teman-teman. Nah, jika sudah mengisinya, teman-teman klik daftar. Nah, karena di sini saya sudah mengisi sebelumnya, saya klik kembali. Oke, sekarang masukkan lagi nomor induk kependudukan dan kata sandi teman-teman. Pastikan bahwa yang dimasukkan memang benar-benar sama dengan waktu pertama teman-teman memasukkan nomor induk kependudukannya. Hal ini bertujuan untuk tidak ada error saat melakukan login atau gabung. Karena beberapa masalah yang ditemui bahwa pada saat mendaftar memasukkan nomor induk kependudukan dan kata sandi dan memasukkannya lagi tidak dapat akses atau tidak dapat login. Jadi pastikan teman-teman harus benar-benar jeli dalam memasukkannya. Oke, sekarang kita masuk di halaman awal. Maka akan muncul pengumuman nih, kita baca. Pendaftaran UTBK Mandiri tahun 2020 dibuka sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020. Oke, sekarang kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama yang harus dilihat adalah pastinya petunjuk ya teman-teman. Petunjuk dari pendaftaran UTBK Mandiri 2020. Untuk sepengetahuan teman-teman semua, ada 4 tahap dalam proses pendaftaran UTBK Mandiri 2020. Yang pertama adalah tahap 1 pengisian formulir, tahap 2 pilih program studi dan lokasi ujian, tahap 3 cetak slip pembayaran, kemudian tahap keempat cetak kartu peserta. Untuk tahap 1 dan tahap
Maksud saya untuk tahap 1 sampai dengan tahap 4 pastikan bahwa teman-teman mengikutinya dengan baik. Nah, kita masuk pada tahap yang pertama, tahap 1, pengisian formulir. Teman-teman tinggal baca apa yang tertera dalam pengisian formulir ini. Pastikan bahwa petunjuk yang disampaikan harus benar-benar dilihat, diteliti, sehingga pada saat proses pengisian formulir tidak hanya sebatas sembarangan mengisi, teman-teman. Nah, kemudian ada kalimat formulir yang sudah dilengkapi dan disimpan tidak dapat diubah. Jadi pastikan apa yang teman-teman isi benar-benar data yang valid, sehingga pada saat teman-teman melakukan proses simpan, dia akan menyimpannya dengan baik. Oke, masuk pada tahap 2, yaitu pilih program studi dan lokasi ujian. Untuk yang pertama, setiap peserta dapat memilih 2 program studi tujuan. Oke, jadi jika pada saat pendaftaran UTBK SBMPTN teman-teman bisa memilih lebih dari 2 program studi, tapi untuk pendaftaran mandiri teman-teman hanya memilih 2 program studi, teman-teman. Untuk menjadi perhatian juga, jika teman-teman sebelumnya sudah mendaftar KIP kuliah pada proses seleksi mandiri, pastikan untuk mendaftar UTBK mandiri harus sama dengan pemilihan program studi di KIP kuliah. Nah, ini tujuannya untuk jika dalam tanda kutip teman-teman diberikan kesempatan untuk lolos UTBK mandiri 2020, maka teman-teman akan lulus di program studi yang sama dengan KIP kuliah, teman-teman. Oke, tahap ketiga yaitu cetak slip pembayaran. Jadi teman-teman, jika sudah milih program studi, maka selanjutnya akan diarahkan untuk cetak slip pembayaran. Pastikan baca semua petunjuk yang ditampilkan dengan benar, teman-teman. Dan tahap yang terakhir yaitu cetak kartu peserta. Nah, untuk cetak kartu peserta sendiri, ia memiliki rentang waktu dua tanggal ya untuk mencetak. Yang pertama yaitu tanggal 8 sampai 10 dan yang kedua tanggal 21 23. Untuk tanggal 8 sampai 10 Agustus bagi mereka yang sudah membayar atau melakukan pembayaran di bawah tanggal 8. Dan untuk mereka yang bisa mencetak tanggal 21-23 untuk mereka yang melakukan pembayaran di atas tanggal 10. Ya. Kemudian ada kalimat kartu peserta yang telah teman-teman bisa bacalah. Oke, yang kedua kita masuk pada pengisian formulir. Pengisian formulir. Ya, karena seperti yang awal tadi saya katakan bahwa sebelumnya saya telah melakukan pengisian formulir, maka saya sengaja di sini untuk memblur data-data yang ada dalam akun pendaftaran UTBK Mandiri ini. Jadi dalam pengisian formulir ini ada pengisian nama, jenjang sekolah, nama orang tua, penghasilan orang tua, nama ayah, nama ibu, dan seterusnya. Nah, perhatikan jika semuanya sudah terisi dengan benar, teman-teman masuk pada tahap penyimpanan. Pastikan bahwa data-data yang diisi memang benar-benar valid, data-data yang benar-benar, sehingga tidak ada lagi melakukan pengisian ulang. Oke, jika sudah, maka pilih
Tahap yang kedua yaitu pilih program studi dan lokasi ujian. Jika sudah melakukan pendaftaran sebelumnya, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Namun jikalau belum melakukan pendaftaran sebelumnya, maka akan muncul pilihan untuk memilih program studi dan lokasi ujian. Oke, yang ketiga yaitu cetak slip pembayaran. Untuk cetak slip pembayaran, nomor virtualnya akan otomatis muncul ketika teman-teman klik cetak slip pembayaran. Jadi nomor virtual ini digunakan untuk melakukan pembayaran pendaftaran UTBK Mandiri 2020. Besar biayanya sekitar 150.000 dan ditransfer ataupun dibayar lewat teller dan metode lainnya. Jadi dalam slip ini sudah disampaikan atau sudah dicantumkan metode pembayarannya, baik itu transfer ATM BRI, lewat teller bank maupun transfer ATM lain. Tinggal teman-teman pilih sesuai yang teman-teman butuhkan. Jika sudah, maka kita masuk pada proses cetak kartu peserta. Nah, namun menjadi perhatian di sini bahwa teman-teman, kartu peserta akan bisa dicetak ketika teman-teman sudah melakukan proses pembayaran biaya UTBK Mandiri 2020. Namun jika teman-teman belum melakukan pembayaran, maka kartu pesertanya belum bisa dicetak teman-teman. Dan untuk mencetak kartu pesertanya juga ada rentan waktunya teman-teman, dari 8 sampai 10 Agustus dan yang kedua 21 sampai dengan 23 Agustus 2020. Ini ada arahan penting juga yang ada di slip, teman-teman tinggal baca saja. Nah, jika sudah teman-teman melakukan pembayaran, maka diarahkan untuk teman-teman masuk lagi atau login lagi ke UTBK Mandiri untuk mencetak kartu peserta. Oke teman-teman, demikian dulu proses tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan baru buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.